Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur kita, rasa terima kasih kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita kembali dibimbingnya bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita berdoa mudah-mudahan keistiqomahan ini senantiasa Allah Ta'ala berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Marilah kita kembali berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan fikut-mikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharaini amin. Bab yang ketujuh, pada menyatakan adab bersahabat dan muasyarah, yakni berkasih-kasihan beserta khaliq yakni Allah Ta'ala dan serta makhluknya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqzatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka wa mahma dzakaratahu fahuwa jalisuka qala Allah Ta'ala ana jalisu ma'aman zakaroni. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya taulan atau sahabatmu yang tiada bercerai akan dikau di dalam hadirmu, yakni di dalam negeri kamu. Sahabat kamu itu, kata Imam Ghazali, yang pertama adalah orang itu tidak pernah berpisah dengan kita, baik di negeri kita atau pada waktu kita musafir, kita melakukan perjalanan, di saat kita tidur, di saat kita bangun, bahkan pada waktu kita hidup dan pada waktu kita mati, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, kata Imam Ghazali, sahabat terbaik kita. Dimanapun kita berada ada. Di saat kita tidur, di saat kita bangun, di saat kita hidup dan di saat kita nanti mati, Dia selalu menemani kita, yaitu Tuhan kita. Sehingga di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah, jadilah kamu, artinya ini suruhan, jadilah kamu ma'allah beserta Allah. Fa illam takun ma'allahi fakun ma'aman ma'allahi. Jikalau kamu tidak bisa beserta Allah, maka jadilah kamu beserta orang-orang yang beserta Allah. Fa innahu yusiluka ilallahi, karena bahwasanya orang yang
beserta Allah itu bisa menyampaikan kita kepada Allah. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kita disuruh mencari teman lah. Kita disuruh mencari sahabat. Karena tidak mungkin seseorang itu hidup sendirian. Jadilah kamu beserta Allah. Bila tidak bisa, maka carilah orang tadi itu beserta Allah. Karena orang yang beserta Allah Ta'ala itu yang kita temani, fa innahu yusiluka ilallahi, orang tadi itu bisa menyampaikan kita kepada Allah. Nah, siapa saja orang-orangnya inilah orang-orang yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Adapun pertama ciri-cirinya, sebelum kita mengetahui siapa-siapa yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, maka kita perlu tahu dahulu apa ciri-cirinya. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam beliau mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah kamu berteman kepada orang yang tingkah lakunya tidak memberikan semangat kepada kamu dan perkataannya itu tidak menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat itu yang perlu dicari yang pertama, tingkah lakunya itu memberikan kamu semangat dan kata-katanya itu bisa membawa kamu kepada Allah. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri pertama, orang yang apabila kita melihat tingkah lakunya kita bisa ingat Allah. Orang yang perkataannya bisa menunjukkan kita itu kepada Allah, baik dengan nasihatnya ataupun di saat kita bercanda dengan orang tadi. Nah, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man dzakkarakumullahu ru'yatuh wa zada fi amalikum. Orang yang paling baik di antara kalian, artinya orang inilah yang patut dijadikan teman supaya kamu itu bisa beserta Allah. Orang yang bisa mengingatkan kamu kepada Allah di saat kamu melihat dia, wazada fi amalikum, dan bisa menambahkan dia, kalian itu bisa beramal. Saat kita melihat beliau, kita ingat kepada Allah. Di saat kita melihat beliau atau berteman dengan beliau, kita bertambah amalan kita. Itu dua ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Yang pertama tadi adalah orang yang tingkah lakunya, perkataannya itu memberikan semangat kita kepada Allah. Ciri-ciri yang kedua, apabila kita melihat orang tersebut, kita ingat Allah dan bisa bertambah amalan kita dengan sebab kita berteman dengan orang tersebut. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Karena kita tidak mampulah berteman dengan Allah, beserta dengan Allah Ta'ala, tidak mampu tanpa orang yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala lah dengan kebesarannya ini mengirim atau mengutus beberapa makhluknya yang sebagai wasilah atau perantara atau alat untuk menuju Allah. Jadi kalau kita ingin berteman dengan Allah, lah sedangkan Allah itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa kita rasakan, maka kita perlu apa petunjuk-petunjuk daripada Allah Ta'ala tadi. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
kalau kamu ingin beserta aku, maka aku punya keluarga. Keluargaku di bumi ini orangnya, temanku di bumi ini orangnya, dan aku memiliki suruhan-suruhan yang ada di muka bumi. Carilah mereka. Nah, istilahnya seperti itu. Aku memiliki keluarga, kata Allah, di dalam muka bumi. Kita tidak bisa beserta Allah karena kita tidak bisa melihat Allah di muka bumi ini. Tetapinya Allah Ta'ala mewakilkan makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Ada beberapa orang. Yang pertama di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani ahlullah. Orang yang ahli di dalam Al-Qur'an itu adalah keluarganya Allah. Nah, ini yang pertama dahulu kita datangi. Kalau Rasulullah sudah pasti kita tidak bisa bertemu, sudah pasti tidak bisa bertemu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus ada keluarga Allah Ta'ala di muka bumi ini, yang sehingga keluarga Allah Ta'ala tadi bisa menyampaikan kita kepada Allah. Ahlul Qur'ani ahlullah. Ahli Quran itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah keluarganya Allah. Cari teman-teman yang ahli di dalam Al-Quran. Entah orang itu hafal ataukah mungkin bacaannya tadi bagus. Cuma kita tidak memungkirilah, semakin akhir zaman ini semakin banyak dibuka yang namanya rumah tahfiz atau pondok-pondok pesantren menghafal Quran. Karena semakin akhir zaman inilah kita akan menghadapi 5 fasa. Fasa yang terakhir al-harju kata Rasulullah. Masa terakhir itu adalah kehancuran umat. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, semakin akhir zaman kok semakin banyak yang penghafal Quran. Kalau menurut logika kita seharusnya semakin rusak umat. Semakin akhir zaman itu semakin rusak umat. Kok kenapa setelah kita teliti semakin banyak penghafal Quran, pondok-pondok pesantren Quran, pondok rumah tahfiz dan lain sebagainya? Apakah ini tidak sesuai dengan sabda Nabi? Nah, ada hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam kitab Jam'ul Jawami yang dikarang oleh Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, aksaru munafiqi ummati ahlul Quran atau hamlatul Quran. Kebanyakan orang-orang munafik di kalangan umatku, kata Rasulullah, orang-orang yang penghafal Quran. Ini kita lihat dulu lah. Nah, ini sudah membuktikan semakin akhir zaman semakin banyak penghafal Quran. Dulu kita di pesantren pun tidak ada pesantren-pesantren itu, Pak, jarang sekali membuka pondok pesantren tahfizul Quran. Sekarang pesantren-pesantren yang lain, rumah-rumah tahfiz ini semakin banyak, bahkan di Balikpapan banyak juga, apalagi di daerah Kalimantan Selatan. Ini dikarenakan apa? Orang-orang penghafal Quran kebanyakan daripada umatku yang munafik itu daripada golongan penghafal Quran, karena mereka fokus kepada hafalan mereka tetapi mereka tidak mempelajari isi Al-Quran. Kalau isi Al-Quran tidak dipelajari, bagaimana kita bisa mengamalkan isi Quran? Di dalam Al-Quran kita disuruh begini, ternyata kita tidak paham cara mengamalkannya, lalu kita menghafal Quran tadi, hafal tapi tidak bisa mengamalkan. Nah, di situ ternyatanya adalah ternyata kata Roma Irama jadi jangan bingung jangan bingung kita. Jadi yang bagusnya itu
kami, kata sahabat nih lah, sahabat Rasulullah SAW, kami belajar yang namanya tauhid qabla ayyatakallamal Qur'an, qabla ayyata'allamal Qur'an, sebelum kami belajar Al-Qur'an. Falamma ta'allamna al-Qur'an fazadat imanuna. Jadi kami dahulu belajar kepada Rasul itu belajar tauhid dahulu. Pondasi agama itu tauhid dahulu. Itu yang pertama. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Qabla ayyata'allamal Qur'an, sebelum kami belajar Al-Qur'an, belajar mendalami isi Al-Qur'an. Bukan kita waktu tua ini belajar Qur'an, waktu masih muda misalnya aku belajar tauhid aja, tidak. Ini maksudnya mendalami Qur'an itu setelah kita belajar tauhid. Falamma ta'allama Al-Qur'an, manakala kami telah belajar Al-Qur'an, kata sahabat, fazada imanuna, bertambahlah iman kami. Bukan belajar Al-Quran itu menambah kita itu tidak semakin beriman, karena orang yang menghafal Quran saja tidak belum mempelajari isinya lah, itu takutnya kita digolongkan kepada orang-orang munafik. Aksaru munafiqi ummati, orang paling banyak munafik di kalangan umatku adalah penghafal Quran. Hafal-hafal aja. Makanya agak terbeda nih lah orang yang sekadar hafal Quran tapi tidak memiliki ilmu agama, itu akhlaknya beda. Akhlaknya beda. Dahulu lah, sebelum saya pernah memasuki sebuah pesantren tahfiz Quran, tetapinya tahfiz Quran tadi ini tidak ada diajarkan anak muridnya tentang masalah ilmu tasawuf, ilmu fikih dan ilmu tauhid. Pernah kita masuki beberapa bulan, kita ingin mencari pengalaman kenapa mereka ini kok lancar betul hafalan mereka. Ada yang membaca pagi juz 1 sampai maghrib selesai juz 30 juz, mulai maghrib, mulai subuh sampai maghrib selesai 30 juz. Kesalahannya cuma satu, coba, karena sangat lancarnya menghafal menyetor hafalannya mulai juz 1 sampai juz 30, salahnya cuma satu. Kita aja mengaji pakai Quran begini kadang salah-salah juga. Ini mulai juz 1 sampai juz 30 salahnya cuma satu kali. Coba, karena sangat lancarnya. Lalu saya berkecimpung ke sana beberapa bulan, saya ingin mempelajari. Tapi sayangnya di pesantren itu pada waktu dahulu saya masuki itu murid-murid yang ada itu fokus kepada hafalan saja, tidak ada diajari ilmu tauhid, tidak ada diajari ilmu fikih, tidak ada diajari ilmu tasawuf. Nah, saya menemukan satu orang yang 1 tahun dia menghafal Quran dengan lancarnya. Cukup 1 tahun menghafal Al-Quran 30 juz dan langsung lancar. Saya menemui orang ini dan dia lebih muda dari saya, dan dia yang menerimakan setoran hafalan anak-anak atau yang junior-juniornya. Dia diangkat menjadi senior pada waktu itu. Nah, cuma yang ini yang sangat disayangkan inilah, yang sangat disayangkan, apabila muridnya itu salah satu kali aja, itu dicambuknya pakai rotan. Bak. Itu di waktu pengajaran. Di luar daripada pengajaran, kamu kesini, pijitin kakiku. Kamu kesini, pijitin belakangku. Ambilkan minum. Kesombongannya itu yang tidak kita senangi. Dan ternyata apa? Selama saya di situ, tidak lama orang tadi hilang hafalannya 30 juz. Menangis-nangis, bagaimana Pak Ustadz, bagaimana ini hafalanku hilang semua, katanya. Ayo, orang yang cerdas 1 tahun bisa menghafal Al-Quran, dan di saat dites
juz 1 sampai juz 30 tanpa melihat Al-Quran, kesalahannya cuma 1 kali. Ternyata bisa diangkat Allah Ta'ala hafalannya tadi. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia ada memiliki rasa sombong di dalam dirinya, merasa lebih hebat nih daripada junior-juniornya. Diangkat Allah Ta'ala. Kita menemui orang tersebut menangis-nangis, Pak, capeknya aku menghafal selama 1 tahun, katanya hilang. Nah, sebelum saya keluar daripada pesantren itu, cuma saya beberapa bulan, sekitar 2,5 bulan atau 3 bulan kalau tidak salah saya masuk situ. Lalu ada inisiatif daripada pengasuhnya untuk mengirim seorang ustadz yang mengajari ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf di pesantren itu tadi. Jadi tidak bisa menghafal Quran saja, belajar Al-Quran saja tanpa mempelajari ilmu hati Al-Quran. Karena dikhawatirkan kalau kita Quran saja tanpa memperdalami isi daripada Al-Quran, takut-takutnya kita tergolong daripada golongan orang-orang munafik, kata Rasulullah SAW. Banyak aja buktinya, ketahuan saja pala orang yang menghafal Quran tetapi akhlaknya semakin buruk, semakin banyak sombongnya, itu pertanda orang tuh tidak mempelajari isi Al-Quran. Itu satu tadilah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita jadikan teman kita, sekalipun kita tidak melihat, tetapi Allah Ta'ala mengutus keluarganya. Aku punya keluarga, kata Allah Ta'ala di muka bumi, aku punya sahabat, aku punya utusan-utusan. Yang pertama adalah ahlul Quran, ahlinya di dalam Al-Quran, baik itu dia hafal ataupun menafsirkan ataupun mengamalkan daripada isi Al-Quran. Itu ahlullah, kata Rasulullah, itu adalah keluarganya Allah. Barang siapa yang memusuhi mereka, maka sama dia memusuhi Allah, kata Rasulullah. Nah, ini bahayanya kita dengan orang-orang yang alim di dalam bidang Al-Quran, bukan sekadar hafal tapi alim di dalam bidang Al-Qurannya dan dia mengamalkannya. Itu sangat berbahaya kalau kita salah-salah terhadap mereka. Man ahabbahum, barang siapa mencintai mereka, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Ini utusannya. Itu yang pertama. Nah, itu yang pertama. Inna lillahi ibadan ikhtassahum bin na'ami limanafi'il ibad, faman bakhila bitilkal manafi'i 'anil ibad naqalallahu tilkan na'ami anhum wa halaha ila ghairihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hambanya di muka bumi. Nah, aku punya hamba-hamba lagi, kata Allah Ta'ala. Ikhtasahum bin na'ami, aku mengkhususkan mereka ini banyak rezeki. Ada manusia ditakdirkan Allah Ta'ala itulah, orang itu tidak bekerja, atau misalnya kerjaannya sedikit saja tapi rezekinya lebih banyak ketimbang orang yang bekerja. Ada santai, itulah pekerjaannya itu santai. Ibarat punya toko satu, inilah bisa mengalahkan rezekinya daripada orang-orang yang memiliki lebih daripada 3 toko. Ikhtasahum bin na'ami, Allah Ta'ala, kata Rasulullah, memiliki hamba-hamba yang hamba-hamba tadi itu dikhususkan Allah Ta'ala memiliki nikmat-nikmat yang luar biasa. Dia ini, kata Rasulullah, limanafi'il ibad, tujuannya dikhususkan Allah Ta'ala seperti ini supaya dia memberikan manfaat kepada hamba-hamba yang lain. Pamam bakhila bitilkal manafi'i anil ibad, barang siapa, kata Rasulullah, yang bakhil atau kikir dengan kemanfaatan dirinya untuk hamba-hambanya, Allah Ta'ala akan memindahkan nikmat tersebut kepada orang lain.
Allah akan memindahkan nikmat tersebut kepada orang lain apabila manfaat nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita itu tidak ada kita gunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka nikmat tersebut akan dipindah Allah Ta'ala ila ghairihim, kepada hamba-hamba yang lain. Jadi kita bersyukurlah, orang datang sama kita misalnya, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Saya ada berhajat, alhamdulillah, bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita termasuk hamba yang dikhususkan Allah Ta'ala. Orang yang hamba inilah, seorang hamba yang dikhususkan Allah Ta'ala, berarti perhatian Allah Ta'ala itu lebih condong atau lebih banyak kepada kita. Semakin banyak manusia itu mengambil manfaat kepada kita, itu semakin berbahagia kita. Ini berarti Allah Ta'ala punya sangat memperhatikan dengan diri kita. Itu kalau orang yang menafsirkan bahwasanya Allah Ta'ala ingin mengkhususkan kita daripada hamba-hamba yang lain. Tapi kalau orang pemikirannya sempit, waduh, datang ke sini terus dia berhutang, datang ke sini terus minta tolong, datang ke sini terus dia tutupnya pintu, berarti belum paham ilmu agama. Barang siapa yang kikir, kata Rasulullah, dengan nikmat itu supaya memberi manfaat kepada manusia, dikikirkannya baik tenaganya ataupun yang lain sebagainya, maka Allah Ta'ala akan memindah nikmat tersebut kepada orang lain. Kok kenapalah tokoku inilah, lalu ada sangka-sangka buruk, padahal aku berdampingan tokoku ini jual jual pakaian, sebelahnya nih jual pakaian, aku juga jual pakaian, kok kenapa rezekinya ke samping situ terus? Itu mungkin dikarenakan kita sendiri. Ada orang lain minta tolong sama kita, minta manfaat kepada kita, kita sering menolak, bahkan kita berhindar. Nah, bila demikian kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan memindah nikmat tadi kepada orang lain. Nah, itu pelangganku kemarin tuh aja sering beli di sini, kok kenapa pindah ke situ? Bah, ini jadi ada ilmu hitamnya nih, kira-kira aku tanya sama Ustadz aja nanti ya. Kira-kira Pak Ustadz ini ada ilmu pembenci kah di muka tokoku ya? Nah, sangka buruk sudah 2 kali sudah. Itu pikir manusia memang seperti itulah. Ya, pasti sudah. Baru aja buka toko aja pelangganku pindah ke samping, ya pindah ke situ, pindah ke situ. Padahal ini puluhan tahun loh orang ini aja beli di tokoku. Orang ini beli barang-barangku ini puluhan tahun sudah. Setelah buka toko itu aja pindah ke sana semua. Bah, ini ada yang tidak beres aja. Yang tidak beres tuh hati kamu yang tidak beres. Yang pertama sudah sangka buruk dengan orang, yang kedua menyelidiki, tajassus. Kita khawatirnya lah tajassus ini kebanyakan diberikan kepada anak-anak penzina. Itu khawatirnya kita adalah tajassus itu artinya mencari, mengorek-ngorek kekurangan orang lain. Khawatir kita, itulah khawatir. Itu ada dalam sabda Nabi itu, ciri-ciri anak-anak zina itulah. Nanti anak zina itu senang mengorek-ngorek kekurangan orang lain, tidak mau mengorek-ngorek kekurangan diri pribadi. Itu tuh cari ilmu apa, datangi ustadznya, tolong ustadz lah air tawar ya, untuk apa? Itu pelangganku pindah semua ke sebelah sana, kira-kira periksakan Pak Ustadz. Disuruh lagi, dia sudah sangka buruk, menyuruh orang lain supaya sangka buruk lagi, double sudah. Si ustadznya tadi ini melihat, nah tangan si apa tadi yang datang ke rumah tadi membawa amplop, wah ini aku suai lagi, maka tunduk ke sebelah kiri. Maka bila ilmu kasyaf itu bila tunduk ke sebelah kiri, itu daripada bangsa jin kafir. Bila tunduk ke sebelah kanan, itu jin Islam, jadi dukun aja lagi.
dia sudah sangka buruk lalu membuat orang lain bersangka buruk juga. Makanya hal-hal yang kita menyikapi orang-orang yang datang seperti ini sulit. Lama betul sudah jadi pelangganku, setelah buka toko itu ya pindahan sama pelangganku ke situ, padahal harganya sama juga, barangnya sama-sama juga. Jadi tolong periksakan jar. Nah, si ustadznya tadi sudah memandang ini, nah membawa amplop, ini harus nih betul-betul kusuk-kusuknya, baca Fatihah, baca macam-macam, tawasul macam-macam supaya bisa melihat. Nah pas bertunduk begini, jin kafir yang memasuki daripada pikirannya, diperlihatkannya, oh kemarin kan ada plastik hitam kan di muka toko kamu, iya kemarin ada, saya sapu. Nah itu sebenarnya itu ilmu hitam di situ, kemarin dimasukkan di situ. Oh, padahal tidak ada orang melempar ilmu hitam. Dikarenakan apa? Dikarenakan kata Rasulullah SAW tadi, Allah Ta'ala memindah nikmat tadi kepada orang lain dikarenakan kita bakhil atau kikir dengan nikmat tersebut. Jadi kalau perlu, inilah kalau perlu kita berjualan baju supaya tidak dipindah Allah Ta'ala nikmat kita berjualan baju, kita bersedekah baju. Kita berjualan makanan supaya jangan dipindah Allah Ta'ala nikmat rezeki daripada makanan ini, kita bersedekah dengan makanan tadi. Apapun yang kita jual diusahakan untuk disedekahkan supaya jangan dipindah Allah Ta'ala nikmat tadi. Nah jadi dengan adanya ilmu daripada Rasulullah SAW ini, kita tidak akan banyak bersangka buruk dengan orang lain. Iya, kalau diri kita sendiri yang bersangka buruk, kita datang kepada ustadz tadi tidak tahu menahu, pokoknya periksakan gimana kah caranya, apakah yang dibaca aja, pokoknya saya bingung dengan orang tadi itu, baru buka tokonya kok sudah banyak di sana, pelanggan saya pindah ke sana. Jadi si ustadznya tadi karena melihat ini mau ngomel-ngomel, lalu berpikiran juga ustadz tadi, ya kemungkinan besar adalah ya. Kata ustadznya, kemungkinan besar nih ada. Coba kamu amalkan ini ya supaya terhindar daripada sihir. Yang supaya menghindari demikian itu dengan cara apa? Dengan banyak bersedekah. Apalagi hari Jumat. Apalagi hari Jumat, tidak bisa banyak, sedikit. Tujuannya apa? Supaya nikmat tadi tidak dipindah Allah Ta'ala, itu aja. Nah jadi ada nih lah orang-orang nih lah, tadi yang pertama ahlul Quran, ahlullah, yang ahli di dalam bidang Al-Quran, baik isinya ataupun lain sebagainya, itu keluarganya Allah. Waman adahum adanallah, barang siapa memusuhi mereka maka Allah akan memusuhi mereka. Siapa juga pun yang memusuhi ahli di dalam Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan memusuhinya. Nah yang kedua, Allah Ta'ala ada memiliki hamba-hamba yang dikhususkan dia itu memiliki nikmat-nikmat, yang nikmatnya tadi untuk manfaat kepada manusia. Ini ada kekurangan di sini, ke sana tujuannya, berarti orang itu ada di mata Allah Ta'ala, di dalam pandangan Allah Ta'ala, orang ini khusus, kukhususkan, surganya nanti khusus, hidayahnya khusus. Makanya lah semakin orang itu banyak bersedekah, itu lebih cepat hampirnya kepada Allah ketimbang orang yang banyak mujahadah. Ini misal nih lah, ada seorang guru, ini muridnya banyak, ini yang senang beramalan tapi tidak mau membantu perkara agama Allah. Banyak beramalan, ibarat 10 dikerjakannya amalan dari gurunya tadi. Yang ini ada amalannya 1 aja, bila dikasihnya gurunya 10 diamalkannya 1. Cuma apabila untuk dakwah atau agama Allah Ta'ala dia cepat. Nah orang ini lebih cepat disampaikan kepada Allah ketimbang yang ahli ibadah tadi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengkhususkan
Orang-orang yang Allah Ta'ala memiliki, kata Rasulullah, hamba-hambanya, yang hamba-hambanya tadi itu dengan nikmat-nikmat yang ada itu dia berikan untuk manfaat manusia. Jadi yang bagusnya itu bersedekah kepada apa? Kepada manusia yang memerlukan. Terkadang ada orang bersedekah itulah supaya minta dipuji. Nah itu masalah, itu bermasalah. Itu yang kedua tadilah, ada yang dikhususkan Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita yang termasuk yang nomor 2 inilah. Kita sudah tidak ahli di dalam Al-Quran lah, baik secara tafsirnya atau mengamalkannya. Paling tidak kita, aku ini bekerja, aku ini ada manfaatnya untuk manusia. Berarti kita ini termasuk hamba yang dikhususkan dipandang Allah Ta'ala. Bersyukur kita termasuk orang yang dikhususkan, yang dikhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau khusus nih lah, kalau khusus ibaratnya VIP, hamba-hamba VIP, hamba-hamba VIP. Orang bekerja 8 jam juga, kita 8 jam lah. Tapi di 8 jam kita santai, tidak terlalu pusing dengan pekerjaan kita. Ada yang 8 jam tapi tambah pusing, rezekinya sama juga, bahkan lebih banyakan kita misalnya. Yang ketiga, ini banyak hamba-hamba Allah Ta'ala nih lah di dalam hadis itu. Inna lillahi azza wa jalla ibadan yabza'un nasu ilaihim fi hawaijihim humul aminuna yaumal qiyamati min adabillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba lagi. Jadi bila kita hendak mendekati hamba, hendak mendekati Allah, ini dekati orang-orang yang seperti ini. Ini yang ketiga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang berbondong-bondong manusia kepadanya untuk minta kabulkan hajat mereka. Humul aminuna billahi, humul aminuna yaumal qiyamati min adabillah. Mereka itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang aman nanti di hari kiamat daripada azab Allah. Kita simpulkan inilah kesimpulannya, orang-orang yang aman daripada azab Allah Ta'ala di hari kiamat adalah orang-orang yang senang manusia berhajat dengan kita. Itu aja kita simpulkan. Bila orang berhajat begini, oh mampu kita kerjakan. Bila tidak mampu, minta maaf kita. Mudah-mudahan di suatu waktu saya bisa mengabulkan hajat kamu. Jangan ditolak, jangan berhindar. Itu pertanda inilah Allah Ta'ala hendak mengkhususkan kita. Allah Ta'ala ingin supaya diri kita ini dihindarkan daripada azab Allah Ta'ala di hari kiamat. Seharusnya semakin manusia berhajat kepada kita, semakin bersyukur. Oh, ini pertanda bahwasanya mudah-mudahan aku dihindarkan daripada azab Allah. Itu pikiran kita, supaya bila ada orang berhajat, dikasihkah tidakkah, pokoknya kerjakan aja dulu. Siapa tahu itu tanda alamat bahwasanya kita dihindarkan Allah Ta'ala daripada azab nanti di akhirat. Semakin orang banyak berhajat kepada kita, semakin kita bersyukur kepada Allah, bukan semakin mengeluh. Berarti kita nih, wah, ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu pada segi manusia lah, pada segi manusia lah. Adapun tempat atau alat komunikasi, nah medsos, kan kita punya teman nih lah, punya teman. Kalau kamu mau menghubungi aku lewat sini, tapi aku di sinilah di Balikpapan ini punya keluarga
keluargaku itu adalah ahli Quran, keluargaku itu kata Allah kata teman kita, orang itu senang memberikan manfaat kepada manusia. Nah, tapi ada aku ini alat komunikasiku. Bila kamu ada apa-apa, pakai alat ini. Nah, istilahnya seperti itu. Inna lillahi ta'ala fil ardi awanin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini ada benda, suatu benda atau gelas atau bejana. Nah, ibarat kita sekarang ini alat komunikasi. Wa huwal qulubu, yaitu hati manusia. Hati kita nih, nah ini nah medsos kita nih, ini alat komunikasi kita kepada Allah. Fahabuha ilallahi, maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala mencintai yang namanya bejana tadi. Apa bejana tadi? Araquha, sifatnya hati tadi lemah lembut. Wa aspaha, paling bersih. Wa aslabuha, paling kuat terikat. Tandanya itu kata Rasulullah, Allah Ta'ala di muka bumi ini ada memiliki bejana atau gelas. Gelas tadi itu adalah hati-hati manusia. Hati manusia tadi yang paling dicintai Allah Ta'ala itu yang pertama lemah lembut, paling bersih, dan paling kuat ikatannya. Artinya tidak mudah pecah atau retak. Di mana tandanya kata Rasulullah hati orang itu tadi paling lemah lembut, paling bersih, paling kuat. Yang pertama kata Rasulullah, araqquha lil ikhwan, dia lemah lembut dengan saudara-saudaranya. Misalnya seperti ini adalah kita punya teman, pokoknya teman akrab kita lah, yang mulai kecil sampai sekarang teman akrab kita. Dia bersuara sama kita, kalau aku tidak ada, kamu bisa menghubungi keluargaku di Balikpapan sini. Pokoknya hajat kamu apa aja pun kukabulkan, asal kamu hubungi keluargaku. Keluargaku itu apa? Keluargaku itu ahli di dalam Al-Quran. Keluargaku itu adalah orang-orang yang senang memberikan manfaat kepada manusia. Nah, tapinya aku ada alat komunikasi. Bila ada apa-apa, hubungi aku melalui ini, kata sahabat kita tadi. Nah, sama istilahnya ini. Bila aku tidak ada, maka hubungi melalui nomor ini. Yang pertama, HP yang baik tadi itu, alat komunikasi yang baik tadi, arraquha lil ikhwan, adalah orang yang lemah lembut dengan saudara-saudaranya. Tidak kasar pembicaraan, tidak pernah singgung menyinggung ibaratnya. Yang kedua, wa aspaha minad dunubi, bersih daripada dosa-dosa hati. Yang ketiga, wa aslabuha bidatillah, dan kuat ikatannya itu kepada zat Allah. Artinya hati kita ini senang berhakikat. Tiga syaratnya tadilah, tiga syaratnya alat komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dibuktikan hati kita ini senang berlemah lembut dengan teman-teman kita. Itu syaratnya, casingnya ini harus bagus. Casingnya dulu, casing HP-nya. Yang kedua, wa aspaha minadunubi, bersih daripada dosa-dosa hati. Layarnya ini jernih, jangan redup-redup. Bila redup-redup tidak bisa kita menghubungi, salah nomor nanti pencet-pencetnya. Terhubungi manusia yang lain, di saat kita berhajat langsung terhubungi manusia, di saat kita sakit ingat langsung dengan obat, bukan ingat kepada Allah Ta'ala. Itu kenapa? Layarnya tadi itu redup, layar HP tadi itu. Nah, kenapa redup? Karena banyak dosa hati. Bagaimana bisa menghubungi Allah inilah, bisa menghubungi teman kita tadi sedangkan layarnya redup, lalu pilih-pilih kontak-kontak, terpencet, pencetnya nomor orang lain, terpencet orang Cina.
hayya aja. Kenapa weh hubungi aku aja. Yang ketiga, kuat signalnya dengan Allah. Maksudnya berhakikat, senang berhakikat kepada Allah. Nah, itulah amalan yang paling bagus kata Rasulullah. Dahulu sahabat nih lah. Dulu sahabat berkumpul-kumpul di hadapan Rasulullah. Wahai Rasulullah, ayu a'malin afdalu, wahai Rasulullah, amalan apa jua pun apa yang paling afdal? Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, amalan apa yang paling afdal? Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu billah, ilmu yang untuk mengenal Allah. Jadi kata sahabat, wahai Rasulullah, kami bertanya amalan, bukan ilmu. Yang dikehendaki sampean apa sih wahai Rasulullah? Kami bertanya amalan apa yang paling afdal, sampean menjawab ilmu tentang Allah. Amalan itu kata Rasulullah tidak ada manfaatnya bila tidak beserta ilmu tentang Allah. Amalan apa juga pun apabila tidak dibarengi isinya itu tentang mengenal Allah, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Sedikit amal tetapinya ada amal tadi itu beserta mengenal Allah, amalannya tadi, maka amal itu lebih bermanfaat ketimbang banyak amal tetapinya amalnya tadi itu tidak ada isi mengenal Allah. Contoh berwudu, beristinja, itu cari ilmu tentang Allah di dalam beristinja, cari ilmu Allah Ta'ala di dalam berwudu, cari tentang ilmu Allah di dalam kita takbir, cari ilmu Allah mengenai Allah di saat kita membaca Fatihah, itu lebih afdol kata Rasulullah. Jadi tidak bisa nilah kita syariat aja nilah, tidak ada ilmu rahasia di dalam syariat tadi itu kita kerjakan, kita cari. Mencari ilmu hikmah di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pernah diajarkan sama saya dulu Pak, diijazahkan sama saya dulu cara berwudu lah secara mengenal Allah, yang diijazahkan dahulu. Jadi yang mengijazahkan ini punya guru. Jadi kata beliau, di saat guruku meninggal dunia, dikubur di pekuburan, tapi karena posisi di ujung jalan, belasan tahun ternyata ada pelebaran jalan. Kata yang mengijazahkan amalan ini, ada pelebaran jalan, ternyata kuburan guruku tadi itu kena, paksa dibongkar kuburan tadi Pak. Ternyata belasan tahun guruku itu dikubur, ternyata badannya tidak hancur, kain kafannya pun masih bersih lagi, seakan-akan baru aja dikubur. Nah, lalu kutanya kepada keluarga guru tadi, apa sih amalan guru ini dahulunya, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Guruku itu katanya, cerita daripada keluarganya, guruku itu kata yang menjazahkan sama saya lah, guruku itu yang pertama di saat berwudu membasuh muka itu membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca sholawat. Kan di hari kiamat nih lah Rasulullah itu mengenali kita itu bisa melalui wajah atau melalui rambut. Itu umatku kata Rasulullah. Di mana Rasulullah mengenali? Yang pertama di wajah, entah karena wudu, entah karena banyak sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud.
simahum, dikenal umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fi wujuhihim, di wajah mereka. Semua wajah, bukan satu tempat. Min asari sujud, daripada bekas daripada sujud, wajah mereka. Itu Rasulullah mengenali kita. Yang kedua, uban yang ada di kepala kita. Uban di kepala kita ini menjadi lentera nanti di hari kiamat, karena orang-orang Yahudi itu malah sangat gengsi adanya uban di kepalanya, tuh sangat gengsi, lalu dicabut mereka atau disemir dengan warna hitam. Nah, sedangkan yang disunahkan Rasulullah itu disemir dengan warna pacar. Coba lihat Habib-habib itulah, jenggotnya yang putih itu, nah disemir mereka dengan warna merah atau kuning atau warna oranye. Itu disunahkan Rasulullah, karena di dalam sabda Rasulullah SAW, bedakanlah kalian dengan orang-orang Yahudi dengan cara menyemir rambut dengan pacar, bukan dengan pelok lah. Kalau pelok awet mu awet tuh bang, sampai berbulan-bulan tidak hilang. Pacar, kira-kira nah habis ini banyak yang menyemir rambutnya lalu masukkan ke masjid sini. Jadi kata Pak Haji Qayyum, ini orang asing semua kira-kira nih, orang bule-bule. Bule-bule semua rupanya setelah tahun ya. Ini sunnah Rasulullah. Jadi bila dilihat rambut kita nih ada uban, yang disunahkan Rasulullah apa? Disemir. Tapi jangan warna hitam, satu aja, jangan warna hitam, karena orang Yahudi senang menyemir rambut mereka dengan warna hitam. Kalau tidak salah di dalam kitab Sulamut Taufik itu termasuk sesuatu yang haram dilakukan, menyemir rambut dengan warna hitam. Kemana larinya tadi nih? Sampai di mana tadi? Ya wudhu tadilah. Ini udah. Nah itu baca sholawat mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat, meletakkan sholawat tadi di muka Rasulullah, kenal ini umatku nah. Sholawat. Tangan kanan habis muka tangan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berhakikat di hati lah, berhakikat artinya tapaul bahasa kitanya, tidak berpisah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak terpisah pula kulit dengan daging kita, artinya tidak hancur di dalam kubur. Kulit dengan daging kita tidak berpisah pula, tidak berpisah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalimat itu tidak pernah berpisah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak berpisah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak berpisah pula kulit dan daging kita. 3 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 3 kali Muhammadur Rasulullah. Kemudian kepala, baca 2 kalimat syahadat. Karena kepala kita ini nah, semua tingkah laku kita ini banyak di komputernya di sini. Nah, yang mikirkan yang bagus-bagus tidak di kepala sini. Jadi supaya bagus-bagus, supaya pikiran kita ini selalu memandang kepada Allah, memandang kepada kebesaran Rasulullah, maka baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca 3 kali. Supaya ubun-ubun kita ini selalu bersyahadat. Awal masuk roh kita itu mulai ubun-ubun. Maka kalau bisa pintu daripada roh kita itu kita tulisi 2 kalimat syahadat, kita amalkan, kita bersihkan dengan 2 kalimat syahadat, supaya keluar roh kita nanti dari ubun-ubun terakhir. La ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita inilah hendak masuk rumah, pintu kita ini bersih, masuk rumah bersih inilah. Lama kelamaan tidak kita keluar rumah, pintu kita ini berdebu. Keluar rumah berdebulah badan kita, berikut berdebu. Kenapa? Pintunya tadi berdebu. Nah sama halnya ubun-ubun kita. Awal mula kita dimasukkan roh mulai ubun-ubun.
keluar nanti di ubun-ubun pula. Maka pintunya ini dibersihi dengan 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan itulah akhir hayat kita bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, itu amalan orang dahulu tak? Dan dibuktikan insya Allah tubuhnya tidak akan hancur di dalam kubur. Telinga kita apa? Baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian yang terakhir, kaki kita itu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa manfaatnya la haula? Kita tidak ada memiliki daya upaya. Kalau kita mengakui diri kita ini tidak ada daya upaya lah, daya upaya, itu otomatis hati kita ini tidak merasa memiliki, tidak merasa ada sifat kesombongan, tidak ada rasa sifat yang buruk-buruk kepada orang lain. Karena semua pekerjaan kita inilah, pekerjaan kita itu dikuati oleh kaki kita. Kita mau menempeleng orang lain lah, misalnya inilah berbuat jahat, mau menempeleng orang lain, tapi kaki kita berdiam di sini sampailah memukul orang, tidak akan sampai. Mulai kepala inilah sampai perut kita ingin mengerjakan sesuatu yang jahat, tanpa kaki kita yang membantu atau menopang tidak akan terjadi sesuatu yang jahat, ya kah? Nah, makanya supaya kaki ini jangan dimasuki sifat sombong. Karena apabila sudah pondasi tubuh kita ini, kaki ini ada kesombongan, otomatis kejahatan akan timbul karenanya. Aku jar mau ke diskotik jar. Nah, hati sudah buruk nih lah. Mata ingin melihat, ingin berdosa, mata tadi telinga ini ingin berdosa, tangan ini ingin berdosa memegang orang-orang di diskotik. Tapi kaki kita tidak jalan, bisalah berdosa? Tidak berdosa. Maka oleh karena demikian kaki kenapa dibaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, supaya kaki kita ini jangan ada sombong. Bila ada sombong maka dia akan menjalankan seluruh anggota tubuh kita kepada kemaksiatan. Ya kah? Aku jar mau mencium perempuan di sana jar. Nah, itu sudah rusak hati. Tapi bibir kita berdosa lah, tidak berdosa selama kaki kita belum menjalankan sampai ke sana. Kaki kita juga sebenarnya. Itulah huruf lam. Cari ilmu lam lagi tuh. Alif, lam, ha. Nah, itu kaki itu lam. 2 lam. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.